Shalom. Oke, sekarang sebelum kita memulaikan ibadah Petra Kids Online pada sore hari ini, mari kita berdoa, nanti Kakak Shalom yang pimpin kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Haleluya. Aduh, sebelum kita mulai lagi, Kita yel-yel dulu. yel-yel dulu. Oke. Kakak Shalom yang pimpin kita. Petra Kids, Yeah! Petra Kids, Yes! Semuanya Kakak Shalom. masih kurang semangat. Kita ulang ya. Oke. Petra Kids, Yeah! Petra Kids, Yes! Haleluya! Dari terbit matahari sampai pada
Masih dong, kita yel-yel lagi. Oke, nanti kakak juga yang pimpin. Mari kita yel-yel. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yes, yes, yes. Satu kali lagi Kak Shalom. 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan lagi hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila kau 'Kau, 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 'K
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan sore hari ini, karena kami masih boleh menikmati hadirat-Mu melalui ibadah kami pada saat ini. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di setiap kehidupan kami dimanapun kami berada saat ini. Dan saat ini Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kami yang sudah kami naikkan kepadamu dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu bersama-sama akan membuka, membaca dan akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah roh pengertian, roh pemahaman Engkau nyatakan di tengah-tengah kami, agar apapun yang akan kami pelajari sebentar, apapun yang akan kami dengarkan bersama-sama sebentar, itu dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami belajar untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan hingga selesainya pemberitaan firman-Mu, biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, ini kehidupan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Kakak Joy dan Kakak Shalom ya. Oke, puji nama Tuhan. Sekarang kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Shalom.
Shalom, selamat sore semuanya. Apa kabar? Wah, dahsyat luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Jadi sekarang kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu terlalu baik untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus itu sungguh teramat baik dalam kehidupan kita ya. Sehingga saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu tanda bahwa Tuhan itu luar biasa untuk kehidupan kita ya. Oke, jadi sekarang Kak Yarson berharap kalian semua sehat-sehat di rumah, segar-segar di rumah ya. Dan tentunya imannya kalian semakin bertambah ya. Rasa sayangnya sama Tuhan semakin bertambah ya. Rasa cintanya sama Tuhan semakin besar ya. Oke, puji nama Tuhan. Sekarang sudah siap semua Alkitabnya? Yang belum siap Alkitabnya sekarang coba ambil dulu Alkitab di rumahnya. Ya, ambil dulu Alkitabnya di mana? Ditaruh di kamar kah? Di mana? Ayo sekarang Kak Yarson tunggu berapa detik ya untuk ambil Alkitabnya. Supaya semuanya baca Alkitab ya. Oke. Puji nama Tuhan. Sudah semua? Oke. Sekarang coba buka Alkitabnya Injil Markus. Iya, Markus. Markus pasalnya yang keempat. Markus pasalnya yang keempat. Dapat? Markus pasal yang keempat ayatnya yang ke-26. Ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29 ya. Kayak saya ulangi lagi. Markus pasal 4 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. Oke. Sekarang Kak Yarson akan bacakan. Di rumah juga boleh baca ya supaya kita bisa baca sama-sama. Walaupun Kak Yarson tidak dengar kalian membaca, tapi Tuhan Yesus dengar kalian membaca Alkitab. Membaca firman Tuhan ya. Oke. Sekarang mulai dari judulnya ya. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ya, jadi puji nama Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini. Nanti bila perlu dicatat ya, dicatat ayat firman Tuhan yang kita buka saat ini. Nanti kalau ada challenge sudah gampang untuk menjawab ya. Oke, puji nama Tuhan. Sekarang temanya kita bersama-sama saat ini adalah tugas seorang penabur. Oke, saya ulangi lagi judulnya atau temanya kita hari ini adalah tugas seorang penabur. Ya, oke. Jadi apa sih tugas seorang penabur itu? Nah, tugas seorang penabur itu sekarang ini bukan lagi orang yang di sana, tetapi sekarang itu yang disebut seorang penabur itu adalah kita semua. Mulai dari sekarang harus belajar menjadi seorang penabur. Apa itu yang ditabur? Kalau tadi dalam perumpamaan tadi itu adalah benih.
benih untuk ditanam. Itu perumpamaan Tuhan Yesus. Tapi sekarang ini, kalau bertanya, Kak Yarson, apa sih yang akan kita taburkan kalau saya ini seorang penabur? Apa sih yang akan saya taburkan untuk saya taburkan di mana saya berada? Nah, jadi sekarang ini kalau kita sudah disebut adalah seorang penabur, berarti yang kita bawa itu bukan lagi benih seperti perumpamaan tadi, bawa benih padi di mana-mana, nanti ditaburkan ke sana, bawa benih jagung kemana-mana, ditaburkan ke sana. Bukan itu yang Tuhan maksud ya. Sekarang ini yang dimaksud untuk kehidupan kita adalah benih itu bercerita tentang firman Tuhan. Nah, benih itu bercerita tentang firman Tuhan. Atau yang ada sekarang ini disebut di Alkitab itu. Nah, bagaimana kita cara menaburkannya? Bagaimana cara menaburkan firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu kita punyai dulu, firman Tuhan itu kita miliki dulu. Nah, kita miliki dulu baru kita taburkan di mana kita berada. Tapi yang paling utama itu tidak boleh langsung tabur di luar sana. Tapi harus mulai dari mana? Mulai dari dalam rumah dulu. Ya, mulai dari dalam rumah dulu. Ya, harus menaburkan benih yang tadi nih. Contohnya kita sudah banyak mendengar firman Tuhan, banyak menerima benih tadi firman Tuhan. Jadi benih yang sudah kita terima itu sekarang jadi tugasnya kita. Tugasnya kita lagi untuk menaburkan. Nah, ya, jadi Kak Yarson sini ada 3 ya. Ada 3 poin yang Kak Yarson siapkan untuk menjadi catatan kita hari ini ya. Bahan pelajarannya kita hari ini atau bahan renungannya kita hari ini ya. Semua dengarkan baik-baik. Tugas seorang penabur itu yang pertama adalah apa? Menyiapkan benih. 1, menyiapkan benih. Menyiapkan apa? Benih. Benih tadi bercerita tentang apa? Benih itu bercerita tentang firman Tuhan. Kalau tidak ada yang kita siapkan, apa yang akan kita taburkan nanti? Kalau tidak ada yang kita siapkan, apa yang kita bagikan nanti sama orang lain? Nah, jadi firman Tuhan itu harus kita siapkan dulu untuk kehidupannya kita. Istilahnya kita harus tahu dulu firman Tuhan itu seperti apa. Oh, firman Tuhan itu Tuhan mengajar seperti ini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah, ada larangan Tuhan, ada yang tidak boleh kita lakukan, ada yang boleh kita lakukan. Jadi itu yang kita siapkan dulu supaya kita bisa menjadi saksi. Ceritanya ini kita menaburkan benih, kita menjadi saksi. Menyiapkan benih ini kita tampung dulu benih yang terbaik untuk kita berikan kepada orang lain. Itu yang pertama ya. Yang pertama tadi apa? Tugas seorang penabur yang pertama tadi menyiapkan benih. Yang kedua, apa tugasnya? Nah, yang kedua itu yang setelah menyiapkan benih sudah siap untuk apa? Ditaburkan. Yang kedua itu adalah menaburkan benih yang sudah disiapkan tadi. Kalau kalian sudah penuh benih firman Tuhan yang sudah penuh dalam hidupnya kalian, sudah siapkan baik-baik, sekarang tinggal waktunya untuk menaburkan. Nah, bagikan. Melalui apa? Melalui kesaksian hidupnya kalian. Bagaimana kalian kalau mau bersaksi? Kalau suka bicara kotor? Ya, kalau suka bicara kotor baru bilang sama temannya, tidak boleh bicara kotor. Kalau suka bicara tidak bagus, bilang sama temannya, tidak boleh bicara tidak bagus. Sedangkan dia sendiri suka bicara kotor, itu tidak bagus namanya ya, tidak sesuai namanya. Jadi kalau bilang sama temannya harus menjadi anak yang baik, jadi kita juga harus menjadi anak yang baik. Oke? Nah, jadi yang pertama tadi apa? Tugas seorang penabur. Yang pertama tadi menyiapkan benih. Yang kedua itu menaburkan benih yang sudah kalian siapkan tadi. Yang ketiga adalah
Merawatnya. Itu yang ketiga. Jadi catat ini 3 poin ini. Nah, jadi pelajarannya kita sama-sama atau kalian di rumah. Kalau nanti ada challenge lagi di Petra Kids. Nah, bisa diingat. Oh iya minggu lalu Kakak Yarson bercerita tentang ini, tentang tugas seorang penabur. Ada 3 poinnya ya. Oke, jadi itu poin-poin tugas seorang penabur. Yang pertama tadi apa? Menyiapkan benih. Yang kedua menaburkan benih. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah merawatnya. Jadi intinya saat sore hari ini kita harus bisa menjadi apa? Menjadi terang dimanapun kita berada ya. Intinya kita tetap bisa menjadi anak yang bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi seorang penabur benih yang terbaik. Benih tadi bercerita tentang apa? Benih tadi bercerita tentang apa? Benih tadi bercerita tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ya. Jadi kalau kita merawat firman Tuhan dalam hidupnya kita memelihara firman Tuhan dengan baik dalam hidupnya kita, dalam dirinya kita, baru kita bagikan kepada orang lain. Kita bagikan kepada siapa di rumah? Untuk mama, untuk papa, untuk adik kah, untuk kakak kah, atau oma atau opa. Ya, jadi intinya kalian harus bisa menjadi penabur benih yang baik. Ya, jangan taburkan benih yang tidak bisa tumbuh. Jangan taburkan firman Tuhan yang tidak berkuasa. Harus menaburkan firman Tuhan yang berkuasa supaya tadi kata firman Tuhan supaya benih itu dapat bertumbuh dan bertumbuh ya. Jadi kayak saya ingatkan lagi sama kalian bukan lagi dibilang anak Petra Kids yang biasa-biasa saja. Kalian bukan lagi disebut anak Petra Kids yang masih kecil tidak tahu apa-apa. Tetapi sekarang kalian sudah disebut oleh Tuhan adalah penabur benih, harus belajar. Ya, disebut penabur benih berarti mulai dari kita bagaimana memelihara, terima firman Tuhan, pelihara, terima firman Tuhan, dengar firman Tuhan, terima firman Tuhan, pelihara. Setelah sudah dipelihara baru tugasnya kita lagi untuk apa? Menaburkan. Menaburkan itu adalah membagikan. Melalui apa kita menaburkan? Kesaksiannya kita. Karson, bagaimana sih yang disebut dengan kesaksian? Nah, kesaksian itu seperti ini. Kalau kita pergi atau dalam keluarga kalau cukup kita berbuat baik, membantu orang tua, menolong orang tua, ya meringankan pekerjaan orang tua di rumah, contohnya menyapu, cuci piring, itu sudah namanya bersaksi. Nah, bersaksi di tengah-tengah keluarga. Jadi sudah itu disebut menjadi saksi, ya menjadi penabur firman Tuhan ya. Bukan bilang penabur firman Tuhan, berdiri di mimbar baru kayak khotbah gitu. Ya, itu lain lagi ceritanya ya. Jadi maksud Kakak Yarson sekarang ini kalian sudah menjadi penabur firman Tuhan. Melalui apa? Kesaksiannya kalian. Oke? Dengarkan semua? Iya, jadi ingat jangan dilupa ya. Jangan dilupa pesan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita menjadi seorang penabur ya. Tugasnya kita apa tadi? Yang ada 3 tugasnya kita. 1, menyiapkan benih. Yang kedua, apa? Menaburkan benih. Yang ketiga, apa ketiga? Merawat. Jangan dilupa ya. Puji nama Tuhan, sekarang kita akan datang sama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, menyanyi, bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi jangan dilupa tadi 3 poinnya. Itu yang harus kita pelajari, kita renungkan ya. Oke, lagunya apa Kakak Joy? Lagunya apa Kakak Shalom?
Lagu setelah firman Tuhan apa? Hah? Bagaikan bejana. Oke. Kita nyanyi bagaikan bejana. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu dengan urapan Kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Belas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan. Ayo yang di rumah nyanyi semua ya. Keluarkan suaranya kalian untuk nyanyi ya. Dalam segenap jalanku, Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini karena firman-Mu kembali mengajar kami untuk menjadi seorang penabur dan mengingatkan tugas-tugas kami sebagai seorang penabur, yaitu untuk menyiapkan benih, yaitu firman Tuhan, dan juga menaburkan benih atau firman Tuhan itu dan merawat benih dan firman Tuhan itu. Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus ada dalam setiap kehidupan kami, karena kami tahu firman Tuhan itu penting untuk kehidupan kami. Firman Tuhan itu penting untuk membangun manusia rohani kami, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat Tuhan andalkan, menjadi partner kerjanya Tuhan
di bumi ini. Terima kasih sekali lagi, berkati kami semuanya dimanapun kami berada, baik kami yang di rumah, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan yang memberkati kami semuanya. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini ada mereka yang sakit Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Mungkin mereka yang lemah saat ini Tuhan, mari datang Engkau kuatkan mereka, anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka semakin sehat, semakin kuat di dalam Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan cita-cita dan masa depan mereka. Bahkan sekarang ini untuk sekolah mereka Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati apapun yang mereka butuhkan di dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan dalam pendidikan mereka. Dan sekarang ini Tuhan dalam masa-masa sulit sekarang ini, biarlah Tuhan yang terus buka jalan buat anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan daripada Tuhan, kesehatan daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan menjadi bagian untuk anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Abraham, Ishak, Israel Engkau curahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah berkat itu menjadi bagian mereka sepenuhnya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kota kami, kota Makassar. Tuhan berkati, damai sejahtera biarlah ada di tengah-tengah kota kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan yang melawat, bahkan pemerintahan yang ada dalam bangsa ini, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah bersama-sama saat ini. Biar ibadah kami saat ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami yang kami bawa dan beralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke. Sekarang ibadah online kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.